Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bapak atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada Bapak pada kami tentunya calon guru penggerak angkatan 7. Kedatangan kami di sini adalah untuk mewawancarai Bapak di Bapak Kepala Sekolah dari SMA Negeri 2 Sumeneb terkait dengan pengambilan keputusan, dan ini merupakan salah satu tugas yang diberikan dalam pendidikan guru penggerak angkatan 7. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Ya, alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa yang sudah memasuki hari yang ke-22. Semoga Bapak Ibu sebagai calon peserta guru penggerak angkatan ke-7 masih tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dan tetap tidak mengurangi sempurnanya di dalam melaksanakan ibadah puasa. Mohon izin Bapak, monggo. mewawancarai Bapak terkait dengan pengambilan keputusan yang pernah Bapak ambil sebagai pemimpin di sebuah institusi sekolah. Saya mau dari pertama Bapak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tuntutan moral? Jadi dalam hal ini mungkin dilema etika itu kan kasus yang antara benar melawan benar begitu ya Pak. Kemudian kalau yang tuntutan moral itu bagian suatu permasalahan atau kasus di mana salah satunya itu dalam posisi benar melawan salah, seperti itu. Dan tuntutan moral. Mungkin Bapak pernah mengalaminya dalam suatu pengambilan keputusan, pernah mengalami kasus yang seperti ini Bapak. Ya, oke, terima kasih. Sebelumnya saya nanya, yang ditanyakan itu keputusan atau kebijakan? Pengambilan keputusan. Keputusan ya Pak. Keputusan. Iya. Sebagai seorang kepala sekolah atau pimpinan kan begitu. Iya Pak. Sebenarnya keputusan ataupun kebijakan itu tidak hanya sebatas dilakukan oleh seorang pimpinan dalam kepemerintahan. Bapak Ibu selaku orang tua, selaku bapak atau selaku ibu, pasti tidak akan lepas yang namanya adanya permasalahan atau kasus di lingkungan internal sekolah. Disitulah ibu bapak punya peran untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, sekarang saya yang sebagai kapasitas sebagai seorang kepala sekolah, tentunya yang namanya institusi atau lembaga yang kita pimpin sedikit banyak pasti permasalahan atau kasus itu akan muncul. Nah, bila mana kita menyikapi permasalahan atau kasus itu muncul, tentu yang kita harapkan itu penyelesaian yang terbaik, kan begitu? Betul. Iya, penyelesaian yang terbaik, bukan memperkeruh suasana permasalahan. Betul. Nah, maka dari itu sebelum kita mengambil keputusan, tentu kita pelajari lebih dulu kasus-kasus yang terjadi. Ya, kalau kita langsung mengeksekusi, mengambil keputusan tanpa harus menganalisa atau mempelajari dulu, maka nanti akan menghasilkan sebuah keputusan yang kurang tepat atau kurang mengena sasaran. Tentu menyikapi permasalahan atau kasus itu, saya selaku kepala sekolah tentu mengevaluasi, mempelajari kasus yang terjadi. Setelah kita pelajari kasus yang terjadi itu, barulah kita renung, barulah kita pikir, mempergunakan hati nurani, mempergunakan kita pikiran yang jernih, barulah kita mengambil sebuah keputusan. Bapak, luar biasa jawaban dari Bapak. Ini juga menjadi suatu pencerahan bagi kami tentunya ke depannya nanti akan dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian saya melanjutkan dengan pertanyaan yang kedua Bapak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ada
Dua kasus. Satu kasus. Satu kasus. Sama-sama benar. Sama-sama Iya. benar. Atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Contohnya Sama baik. seperti ini, Pak. Coba berikan contoh. Ya. Misalnya saya menghadap ke Pak Sukarman karena ini sudah menjelang akhir semester, saya mengusulkan karena kita sudah pada pikiran sudah stres lah dengan beban pekerjaan, saya mengusulkan kepada Pak Karman, bagaimana Bapak kalau seandainya akhir semester ini kita jalan-jalan ke Malang. Tetapi di sisi lain, Pak Hairil menawarkan, mengusulkan di akhir semester mengadakan pelatihan. Kan ini sama-sama benar, Pak. Oke, seperti itu dah. Iya. Usulan yang cukup menarik bagi saya. Jalan-jalan saya rasa lebih enak. Iya. Kan, untuk kita refresh kan Iya. begitu. Kalau pelatihan ya juga sama-sama enak. Iya. Dapat ilmu. Betul. Cuman yang kita rasakan tuh berbeda. Iya. Kalau pelatihan itu kita dapat ilmu, tetapi Betul. kalau kita jalan-jalan misalnya apa yang diminta oleh Bapak itu, Jangka pendek, Pak ya. ya jangka pendek, ya ini akan mengurangi saraf-saraf yang lagi tegang Iya. selama beberapa bulan Bapak Ibu Iya. mengikuti proses dalam Pembelajaran. kegiatan calon guru penggerak. Sama-sama bagus, menurut saya sama-sama bagus. Lantas kalau saya mengambil yang Pak Edwin, Bapak Hairil pasti akan memiliki rasa ketidakpuasan. Iya. Kalau saya mengambil usulan Bapak Hairil, maka Bapak Edwin akan merasa tidak puas dengan kebijakan saya. Biar puas tuh bagaimana? Sama-sama diambil, karena kedua-duanya sama bagus. Oh, Tapi kita mengatur waktu. oh. Begitu. Baik. Silakan soal. Baik Bapak. Hmm. Jika tadi yang dipaparkan seperti contoh yang diberikan oleh Pak Edwin ya Pak, Hmm. mungkin bisa dikatakan ini adalah salah satu kasus yang akan menjadi dilematis untuk memutuskan bagi seorang pemimpin. Tapi luar biasa tadi Bapak mengambil bahwa semuanya akan saya ambil, hanya mungkin akan ada perbedaan waktu sehingga saya akomodir itu ya Bapak. Nah seandainya kemudian itu terjadi memutuskan ada suatu kasus yang juga benar melawan benar dan itu dibutuhkan dalam waktu yang sama seperti itu, langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan seandainya kita coba beri kasus yang lain nih, ada guru atau ada guru yang kemudian karena permintaan orang tua wali murid itu terkait untuk mengatur nilai karena anak ini anak yang Berprestasi. mengharumkan nama sekolah, namun ada di 1 atau 2 mapel dia mengalami Turun. ya bukan penurunan, lebih tepatnya Kognitifnya kurang ya. kognitifnya kurang, entah karena tadi pelajaran seandainya yang paling sulit atau fisika atau bahasa Inggris. Nah ini bagaimana ketika ada wali kelas kemudian meminta kebijakan Bapak, karena mungkin di satu sisi ini wali kelas tidak salah karena ingin memperjuangkan anaknya. Betul. Mungkin benar kan Pak, namun di sisi lain ada kebenaran juga bahwa ada keadilan karena harus mengikuti prosedur penilaian yang sudah ada. Nah bagaimana langkah-langkah yang akan Bapak lakukan seandainya ada permasalahan-permasalahan seperti ini yang meminta waktu yang tepat, waktu yang sama untuk diselesaikan seperti itu. Iya, oke, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Titin, ya kan? Ada salah satu siswa yang sudah mengharumkan nama baik sekolah. Betul. Betul. Di tingkat nasional, tingkat internasional. Kan begitu Bu ya? Iya. Betul. Contoh yang seperti ini, meraih kejuaraan tingkat nasional atau internasional, itu tidak segampang membalikan telapak tangan. Betul sekali. Disinilah mindset kita sebenarnya harus berubah. Betul. Jangan memperbungkan mindset pola pikir era kolonial, ya kan? Nah, tentu kita harus ada perhatian khusus kepada anak ini karena dia telah membawa nama harum
sekolah. Bukan sekolah, bahkan kabupaten, bahkan bisa provinsi. Kan begitu. Iya. Nah, tentu ada perhatian secara khusus. Kalau misalnya anak ini berprestasi, anggaplah di bidang bahasa Inggris, kalau saya mengatakan, maka guru bahasa Inggris harus peka dong. Betul. Iya kan? Kalau dia memberi nilai anggap di bawah standar, berarti gurunya kurang peka. Kurang peka, betul. Kan begitu. Saya jadi guru, insya Allah 26 tahun. Insya Allah Bapak Ibu saya rasa sama. Memberi nilai kepada ini itu tidak hanya sebatas rumus saja yang kita pakai, hati nurani kita Betul, pakai. betul. Kan begitu. Betul. Kadang anak bodoh, nggak seberapa pinter, tapi etikanya bagus. Bagus. Cara berpakaian bajunya bagus, cara ngomongnya bagus. Kalau saya waktu jadi guru, saya nggak segan-segan. Betul sekali. Kan begitu. Karena menilai siswa itu dinilai dari seluruh aspek, dari Betul. ujung rambut sampai ujung Oke. kaki. Kembali kepada apa yang disampaikan oleh Bu Titin. Tentu yang berkaitan dengan mapel itu, maka gurunya itu tentu harus lebih memperhatikan. Yang kedua, karena ini sudah memberikan sumbangsih prestasi kepada sekolah, kalau misalnya ada beberapa mapel yang perlu kita angkat, karena nilai itu haknya guru. Haknya guru, jangan sampai merubah tanpa sepengetahuan guru. Haknya guru dong. Iya. Ya, maka ya kita musyawarahkan lah. Kita panggil dua guru mapel itu yang mungkin nilainya perlu kita perbaiki biar nasib ke depan anak itu cemerlang, kan begitu ya. Betul. Ya kita musyawarahkan. Insya Allah kalau kita mengedepankan musyawarah, insya Allah guru yang bersangkutan ini akan ikhlas untuk mengangkat nilai. Jadi segala sesuatu itu ya tentu harus dimusyawarahkan dulu. Walaupun kepala sekolah penentu kebijakan kemudian langsung merubah nilai, keliru. Ya, yuk. Terima kasih Bapak. Berarti yang pertama itu memberikan gambaran, memberikan mindset kepada guru-guru bahwa penilaian holistik itu sangat penting ya Pak. Betul ya. Dan yang kedua, di sana musyawarah itu menjadi hal terpenting untuk menentukan mengambil sebuah keputusan. Nah, dari pengalaman Bapak yang alhamdulillah sudah menjadi kepala sekolah di beberapa instansi ya Pak ya, dan beberapa tahun juga ya Pak ya kepala sekolah. Nah, menurut Bapak dari pengalaman Bapak, hal apa saja yang selama ini efektif ketika ada kasus-kasus yang merupakan contoh dari dilema etika seperti yang barusan kami informasikan, yang paling efektif dan itu istilahnya bisa nanti diduplikasi baik oleh kami sebagai calon guru penggerak, kebijakan pengambilan keputusan yang efektif yang menurut Bapak kira-kira yang bagaimana Pak? Yang akhirnya bisa menjadi inspirasi bagi kami selama menjalani keputusan yang terkadang memang sulit untuk diputuskan. Begitu. Ya. 4 sekolah yang saya lalui. Ya, yang 4 sekolah yang saya lalui. Tentu di antara 4 sekolah itu suhu atau iramanya berbeda-beda. Terkadang pola pikir guru itu berbeda-beda, ya kan? Sebenarnya apa ya? Saya menginginkan agar semua dewan guru ya tidak hanya di sini ya semuanya itu ya jangan apa istilah pola pikir itu harus merubah di dalam menyikapi pada anak, kan begitu ya. Yang paling efektif menurut Bu Titin, kebijakan saya maksudnya dalam mengambil sebuah keputusan, begitu ya. Yang paling efektif di dalam mengambil sebuah keputusan sebenarnya tergantung pada duduk permasalahan, ya kan? Karena ada kebijakan kepala sekolah, ya, ada kebijakan kepala sekolah tentu harus melibatkan orang lain, betul, ya, bisa wakil kepala sekolah, bisa komite, bisa wali dan segala macam. Ada juga kebijakan kepala sekolah yang tanpa harus melibatkan pihak-pihak lain, hak otonom kepala sekolah. Nah, kalau misalnya kebijakan yang akan kita ambil butuh yang namanya musyawarah dengan pihak yang terkait, tentu di situ harus kita musyawarahkan. Tetapi kalau keputusan yang dipandang untuk apa melibatkan orang lain itu sudah hak saya. Saya rasa
tanpa harus musyawarah. Cuman di dalam mengambil sebuah keputusan itu kita pertimbangkan antara manfaat dengan mudarat. Iya, Pak. Kan begitu. Betul, betul. Egonya jangan dikedepankan. Ya. Kalau kita mengedepankan ego, oh itu urusan hak saya, tapi mengenyampingkan manfaat dan mudarat, maka keputusan yang kita akan ambil itu nanti tidak akan bermanfaat. Lalu kita ambil contoh? Iya, Lalu kita misalnya, ambil Pak. contoh? Nah. Oke. Ini contoh misalnya. Misalnya Bu Titin anggaplah ponakan saya. Ya kan? Iya, Pak. Anggap ponakan saya. Kemampuan Bu Titin sekian menurut saya. Kebetulan di sekolah itu ada satu Wakasek sudah punah tugas. Karena Bu Titin ini saya anggap ponakan saya, tapi dari sisi kemampuan belum layak untuk jadi Wakasek. Kemudian saya paksakan angkat jadi Wakasek kepala sekolah karena dia ponakan saya. Itu namanya keputusan yang kurang sehat. Tidak dipertimbangkan manfaat dan mudarat, maka akan muncul nanti mudarat dikala Bu Titin saya angkat menjadi wakil kepala sekolah, apalagi di bagian kurikulum misalnya ya saya angkat. Iya kan? Padahal saya paham Bu Titin kemampuannya masih kurang. Ini contoh ya Bu ya, contoh saja. Ya. Maka nanti begitu saya SK-kan, saya angkat, saya buatkan surat keputusan menjadi wakil kepala sekolah, hasil tidak akan maksimal, malah justru mudarat. Nah, begitu mudarat muncul, maka yang tersiksa adalah saya. Kan begitu Ibu ya? Ya, oke. Monggo. Oke, saya lanjutkan Pak pertanyaan yang kelima. Dalam pengambilan keputusan, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan Bapak selama ini? Dalam mengambil keputusan, hal-hal apa yang Menjadi tantangan? Yang menjadi tantangan itu bila mana permasalahan kasus itu sudah menabrak aturan. Ya kan? Aturan sudah ada seperti ini, kemudian kita tabrak, muncullah sebuah kasus, itu tantangan bagi saya. Ya, nah, kasus yang seperti ini butuh waktu proses yang cukup lama, ya, butuh minta pertimbangan kepada pihak-pihak yang terkait untuk mengambil sebuah keputusan. Itu diantaranya selalu tantangan. Ya, apalagi? Saya lanjutkan Pak, pertanyaan ke-6 Pak. Adakah jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus, apa langsung diselesaikan waktu itu? Apakah memiliki jadwal tertentu Bapak dalam menyelesaikan pengambilan keputusan tersebut? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak selama ini jalankan? Saya rasa keputusan atau kebijakan itu tidak akan terjadwal, Pak. Yang akan terjadwal itu agenda kegiatan. Tapi yang namanya keputusan tergantung situasi dan kondisi, Pak. Dikala muncul suatu permasalahan, disitulah kita butuh yang namanya keputusan. Kalau terjadwal saya rasa tidak. Tapi kalau agenda kegiatan seorang kepala sekolah atau pimpinan memang harus terjadwal. Ya. Baik, terima kasih Pak Karman. Ya, enggak. Untuk pertanyaan berikutnya Pak Karman, adakah pihak atau seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam melakukan pengambilan keputusan, Pak? Coba diulang. Apakah ada pihak ataukah orang ataukah faktor-faktor yang dapat mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Oh begitu. Terima kasih Pak Edwin. Apa yang disampaikan oleh Pak Edwin, kalau kita laksanakan itu akan menghasilkan sebuah keputusan yang statusnya abu-abu, dalam artian tidak sehat. Saya paham pertanyaan apa yang dimaksud oleh Pak Edwin, mengarah kepada kepentingan begitu. Jadi begini, saya mengambil keputusan atau kebijakan yang tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ada. Ya, jadi saya mengambil sebuah keputusan tidak memandang siapa yang akan saya beri kebijakan atau saya beri keputusan. Ya, jadi kita tetap mengacu kepada aturan yang ada. Ya, baik. Aturan yang ada. Baik Pak, terima kasih untuk pertanyaan yang terakhir ini Bapak. Dari semua hal yang Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Manfaat atau manfaatnya ya? Iya Pak. Mudah-mudahan Bapak Ibu ini nanti akan jadi seorang pimpinan ya,
jadi dalam pimpinan di kepemerintahannya. Kalau di rumah tangga sudah jelas, ya kan? Akhirnya belum. Saya belum. Saya belum. Ya kan? Gimana ini pertanyaan tadi saya lupa. Kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Oh, yang kita petik pembelajaran apa? Iya. Oke. Yang kita petik pembelajaran itu dalam mengambil sebuah keputusan itu, yang pertama yang kita petik itu wawasan kita akan bertambah, ilmu kita akan bertambah, pengalaman kita akan bertambah bila mana kita menyikapi terhadap satu permasalahan yang perlu di situ perlu dibutuhkan sebuah keputusan untuk kita ambil. Itu aja lah yang kita Baik. petik. Luar Ilmu biasa. bertambah, pengalaman bertambah, ya. Baik, Pak. Ya. Terima kasih banyak Bapak Karman. Ya, oke. Mudah-mudahan ini menjadi penambah wawasan bagi kami, Pak. Dan sebelum kita akhiri, kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah Bapak Karman sempatkan kepada kami. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.